Sebagaimana diceritakan dalam banyak referensi, kisah tentang Nabi ke-24 ini cukup pendek dan sederhana, namun mengandung pesan mendalam sehingga layak dijadikan teladan seperti Nabi dan Rasul lainnya. Pasalnya, kisah ini menjadi salah satu pijakan para ulama dalam menetapkan kaidah fikih, yaitu ketentuan yang bisa dipakai untuk mengetahui hukum tentang kasus-kasus yang tidak ada aturan pastinya di dalam Al-Quran, sunnah maupun ijma', sehingga lahirlah fikih baru. Annal ahkamah yu'malu fiha bidhawahirih wallahu yatawalla sarairih. Hukum itu diberjalankan terhadap perkara zahirnya, sedangkan Allah yang menguasai hakikat tersembunyinya. Di mana penetapan hukum didasarkan pada bukti-bukti fisik, bukan bukti-bukti tersembunyi dan tak kasat mata, walaupun yang benar adalah yang tak kasat mata itu sendiri, tak terkecuali dalam kisah yang satu ini. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam pernah membenarkan pengakuan seorang pencuri karena bersumpah atas nama Allah. Saat itu Nabi Isa alaihissalam pernah melihat pencuri dengan mata kepalanya sendiri. Namun setelah diinterogasi oleh Nabi Isa alaihissalam, lelaki itu justru bersumpah dengan nama Allah bahwa dirinya tidak mencuri. Kisah Nabi Isa alaihissalam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih masing-masing dari Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bercerita, pada suatu ketika Nabi Isa melihat seorang lelaki pencuri. Lantas oleh Nabi Isa si pencuri itu ditanya, "Apakah engkau mencuri?" Pencuri itu menjawab, "Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak." Nabi Isa berkata, "Aku beriman kepada Allah dan mendustakan kedua mataku." Dengan demikian Nabi Isa alaihissalam mendustakan penglihatan matanya dan membenarkan pengakuan si laki-laki pencuri itu. Meskipun secara akal pikiran yang sehat dan sudah lumrah kalau penglihatan mata seperti tidak bisa berbohong. Dari kisah di atas dapat dipetik 4 pelajaran dan teladan yang sangat berharga, yaitu: pertama, para nabi dan rasul tidak mengetahui perkara gaib dan tersembunyi kecuali apa yang diberitahukan oleh Allah melalui wahyu. Kedua, para nabi dan rasul bukan manusia yang mampu membedakan mana orang yang jujur dan mana orang yang berdusta, kecuali mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Ketiga, dalam hati para nabi dan rasul tersimpan rasa haibah dan pengagungan terhadap asma Allah meskipun diucapkan oleh orang yang berbohong. Keempat, diketahui pula bahwa pencuri itu terbebas dari tuduhan Nabi Isa alaihissalam berkat sumpahnya atas nama Allah. Meski demikian, ia tidak akan terbebas dari pembalasan Allah yang maha melihat di akhirat. Para nabi dan rasul tidak diutus untuk mengawasi para hamba. Allah tidak menuntut para rasulnya untuk menjadi penguasa, hakim, penghitung, dan pembalas amal perbuatan manusia. Tetapi Allah mengutus mereka ke dunia untuk menyampaikan risalah kenabian. Demikian kisah Nabi Isa yang disarikan dari kitab Sahih Al-Qasas Al-Nabawi karya Umar Sulaiman Al-Ashqar.